Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat, nikmat iman yang diberikan kepada kita semua. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi yang kami cintai, kami mencintai Anda karena Allah. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang saling mencintai karena Allah, menjauhkan kita dari fitnah, tidak memfitnah dan tidak difitnah, juga dijauhkan dari prasangka buruk. Pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat pribadi antara kita dengan Allah. Sifat Allah yang maha pemurah, maha kuasa, sedangkan sifat kita yang lemah. Maka dari itu, mari kita hadapkan kelemahan kita ini kepada kuasa Allah dengan panjatan doa. Memanjatkan doa adalah ciri penghambaan, ciri seorang hamba, dan Allah senang jika hambanya memohon. Sehingga kadang di saat Allah mencintai hambanya, diberi dengan karunia agar ia bisa bersyukur. Kadang Allah dijadikan hambanya mencintainya, diuji oleh Allah agar bisa mengadu kepada Allah. Semuanya adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Maka, siapapun Anda, jika diberi Allah karunia, hadapkanlah karunia dan syukur. Hadapkanlah kepada Allah dengan syukur. Yang diuji dengan segala kekurangan, hadapkan kepada Allah dengan permohonan. Dan berdoa secara umum adalah kebaikan, dan itu adalah ibadah. Bahkan dikatakan bahwasannya Abdul Muhyi Ibadan. Yang namanya doa adalah saripati ibadah. Saripati ibadah intinya ibadah adalah dengan berdoa. Doa bukan sarana, ini harus kita yakini. Maka adab berdoa yang pertama adalah kita harus menyadari bahwasanya doa adalah tujuan dan doa adalah ibadah itu sendiri. Jangan sesekali beranggapan doa itu adalah sarana perantara untuk kita mencapai tujuan. Selama ini kita kalau memohon seolah-olah doa ini hanya perantara sebab saja, bukan sebagai tujuan. Ini salah. Harus kita yakini bahwa doa itu sendiri adalah ibadah. Mengadu kepada Allah itu ibadah. Kalau kita menjadikan doa itu adalah sarana perantara saja, nanti akan bermasalah jika dikabulkan doa kita. Maka nanti kita akan lupa dengan berdoa. Maka mari kita sadari bahwasanya doa ini adalah kewajiban kita seorang hamba untuk mengadu kepada Allah. Berdoa dan memohon, semakin senanglah Allah dengan kita. Ini adalah adab pertama di dalam berdoa, menyadari kalau kita punya hajat kepada Allah. Hasrat kita tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah berhenti. Yang fakir punya hajat agar diberikan kecukupan oleh Allah, lalu diberi Allah kekayaan. Yang sakit minta sehat, diberi oleh Allah kesehatan. Apakah cukup sampai di sini? Nikmat kekayaan, nikmat kesehatan, perlu nikmat lagi yang lainnya dari Allah. Apa itu? Yaitu penjagaan. Kalau tidak dijaga oleh Allah, sakit akan kembali. Kekayaan akan diambil kembali. Maka kenikmatan yang diberi oleh Allah kepada kita ini menjadikan kita selalu membutuhkan Allah. Tidak ada batas sampai kita tidak butuh lagi kepada Allah. Maka dengan berdoa, ini menampakkan kita punya hajat kepada Allah. Ini yang pertama di dalam berdoa. Menampakkan rasa hajatnya kepada Allah, akan tetapi makanan, minuman, pakaiannya adalah haram. Bagaimana akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka agar dikabul, jaga makanan kita, pakaian kita, jaga minuman kita. Jangan minum, makan kita, pakaian kita, apalagi di tempat di dalam sujud kita, di tempat yang haram. Kita harus berusaha semampu kita, jika masih berkecimpung di kubang keharaman, segera untuk keluar dari tempat tersebut. Orang banyak berdoa, tak memikirkan kehalalan, sedangkan kehalalan itu penting. Jadi ada berdoa mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, kita harus berdandan. Berdandanlah sesuai dengan yang diinginkan. Kita tampakkan kepada Allah, kita ini punya hajat yang tiada henti. Seorang beriman dan merasa selalu punya hajat kepada Allah tiada hentinya. Yang kedua adalah menyadari bahwasanya doa adalah ibadah, bukan sarana dan prasarana tujuan. Dan yang ketiga, ada adab-adab dohirnya. Misalkan, upayakan kita ini di saat berdoa tidak dengan yang haram. Seseorang pada zaman Nabi dikisahkan kepada Allah menengadahkan tangan. Menengadahkan tangannya lalu berkata, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Nabi mengatakan, bagaimana doanya akan dikabul oleh Allah orang tersebut? Kenapa? Karena berdoanya sudah serius, sudah memenuhi syarat-syarat dikabul dengan menengadahkan tangan oleh orang tersebut agar kita diberi. Kalau dengan Allah, cara berdandan kita adalah berdandanlah seperti seorang budak,
seorang hamba yang sangat lemah. Jangan menampakkan kesombongan di hadapan Allah. Jangan pernah mengenakan baju yang haram. Allah Maha tahu, biarpun orang lain tidak tahu. Allah tahu. Biarpun tetangga kita tidak tahu yang kita pakai adalah haram, Allah tahu. Dan Allah Maha tahu, tak akan berikan pada orang yang melakukan keharaman. Maka halal ini penting. Maka dari itu kita semuanya berusaha untuk menjaga makanan, minuman, pakaian dari yang haram. Ini adalah adab dalam penghambaan kepada Allah. Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita memohon ampun kepada Allah, menyesali segala kesalahan, lalu menengadahkan tangan, memohon kepada Allah. Bertobat meninggalkan keharaman, itulah adab kita dalam memohon kepada Allah. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Semoga Allah memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Uhibbukum fillah, kami mencintaimu karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.